Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 337. Sebuah cambuk dan pedang, Dev sebenarnya bisa menggunakannya secara bersamaan. Darion mendengus dingin ketika dia melihat ini, dan kemudian melambaikan tombak petir di tangannya, langsung mengeluarkan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, guntur itu membombardir Dev. Dan di atas tombak Darion, guntur dan kilat masih membombardir. Setiap guntur dan kilat membawa kekuatan yang menakjubkan, dan lubang hitam dengan ukuran berbeda terkoyak oleh ribuan guntur dan kilat ini. Ketika Dev melihat ini, bola guntur dan kilat terbentuk tepat di sekitar tubuhnya, dan kemudian dia bergegas menuju Darion tanpa mengelak. Kamu masih ingin membandingkan kekuatan guntur dan kilatmu denganku, itu seperti memukul telur dengan batu. Melihat Dev benar-benar menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk bertarung dengannya, mata Darion penuh dengan penghinaan. Asal-usul guntur dan kilat adalah keahlian istimewanya. Tidak semua orang bisa memahami hal semacam ini. Ribuan guntur dan kilat membentuk sangkar besar di kehampaan, menutupi Dev di dalamnya, dan kemudian terus menekannya. Sangkar guntur dan kilat menjadi semakin kecil, dan akhirnya mengikat Dev dengan erat. Blaar! Saat sangkar guntur dan kilat ditutup, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Semburan asap putih membubung, dan sosok Dev menghilang dalam guntur dan kilat. Hahaha, dengan kemampuan kecil ini, kamu berani melawan. Tapi semua tubuh fisiknya tidak tersisa. Aku harus menjelaskannya kepada aliansi penyegelan iblis. Darion mengira Dev langsung dimusnahkan oleh kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan. Darion, hati-hati. Saat Darion terlihat bangga, Dorian tiba-tiba berteriak. Segera setelah itu, Darion merasakan aura menakutkan datang dari atas kepalanya. Darion dengan cepat melihat ke atas dan menemukan Dev, diselimuti guntur dan kilat, sedang menatapnya. Kamu benar-benar melarikan diri? Darion terkejut, lalu dia mengarahkan tombak petir di tangannya. Dari tombak itu, kekuatan guntur dan kilat setebal ember menghantam Dev secara langsung. Namun, Dev tidak menghindar, tetapi membiarkan kekuatan guntur dan kilat menghantamnya. Guntur dan kilat di sekitar Dev terjerat dengan guntur dan kilat Darion. Segera, Darion terkejut saat mengetahui bahwa sumber petir di tubuhnya diserap dengan cepat. Ah, apakah kamu benar-benar menyerap kekuatan asliku? Wajah Darion penuh dengan kejutan. Kenapa? Tidak bisakah kamu menyerapnya? Dev bertanya dengan mata dingin. Tahukah kamu bahwa ruang asliku adalah sebuah danau, dan kamu masih ingin menyerap kekuatan asliku, itu hanya akan langsung meledakkan tubuhmu. Darion tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, ada ruang sumber yang sangat besar yang menyimpan banyak sumber petir. Dev ingin menyerap semuanya, itu hanya hayalan. Dev hanya tersenyum dingin dan tidak berbicara. Bintang aslinya berkedip dengan cepat, dan sumber guntur dan kilat di tubuh Darion dengan cepat lenyap. Ketika sepertiga dari kekuatan aslinya hilang, Darion masih menyeringai, berpura-pura tidak ada yang salah. Tanpa mengelak atau mengelak, tombak guntur dan kilat terus mengeluarkan guntur dan kilat, menuju ke arah Dev. Guntur dan kilat di sekitar tubuh Dev terus menghasilkan busur, menyerap kekuatan asli Darion. Ketika setengah dari kekuatan guntur dan kilat Darion hilang, dia mulai panik. Bagaimana ini mungkin? Seberapa besar ruang asalmu? Darion memandang Dev dengan tidak percaya. Sejak dia menyadari asal-usul guntur dan kilat, dia belum pernah bertemu orang dengan ruang asal sebesar itu. Ruang asalku adalah galaksi alam semesta tak berujung. Hanya dengan kekuatan aslimu, kamu masih ingin menghancurkanku? Dev mencibir dan berkata. Bah, sesumbar saja. Menurutku kamu berada di saat-saat terakhir. Darion sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Ia belum pernah melihat bahwa ada orang yang memiliki ruang asli seperti galaksi alam semesta. Dia selalu berpikir Dev sedang membual. Sumber petir Darion menuju ke arah Dev dengan lebih gila lagi. Ketika Dev melihat ini, dia sangat gembira, karena orang ini tidak mempercayainya. Dev hanya menyerap semua kekuatan aslinya dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Melihat sumber petir Darion semakin berkurang, Darion benar-benar panik.
Dia memandang Dev dengan tidak percaya, dan tombak petir itu perlahan menghilang. Kamu. Darion menunjuk ke arah Dev, wajahnya penuh keterkejutan. Apakah kamu percaya sekarang? Darion benar-benar panik. Dev tersenyum dingin, lalu tubuhnya seperti bintang jatuh, langsung menuju Darion dari atas ke bawah. Lalu dia meninjunya. Tinju cahaya suci. Ribuan kepalan tangan emas bersinar di seluruh bumi. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti ular petir. Guntur dan kilat yang menakutkan telah menyelimuti Darion. Mata Darion dipenuhi ketakutan, dia ingin melawan, tetapi sumber guntur dan kilat di tubuhnya sudah hampir habis. Adik. Dorian bereaksi, melambaikan telapak tangannya, dan seekor ular piton hitam tebal langsung menuju ke arah Dev. Dia ingin menyelamatkan saudaranya. Dev mengabaikan ular piton raksasa hitam itu, lalu meninju Darion. Pukulan ini menghantam Darion seperti meteor. Blaar! Setelah suara keras, bumi bergetar, pasir dan batu beterbangan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana, dan lubang tanpa dasar muncul di tanah. Adik! Ketika Dorian melihat ini, dia langsung meraung, lalu kabut hitam memenuhi udara di sekitar tubuhnya, dan bahkan awan hitam di udara mulai melonjak, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Energi hitam di sekitar tubuh Dorian terkondensasi langsung menjadi binatang raksasa setinggi 100 meter di udara. Binatang raksasa setinggi 100 meter ini sangat ganas, saat dia menginjak kakinya, seluruh bumi bergetar. Aura menakutkan pada binatang raksasa sepanjang 100 meter itu membuat binatang roh badak gemetar ketakutan. Melihat ini, Helena segera memeluk binatang badak itu erat-erat dan menghiburnya, jangan takut, jangan takut. Dorian mengendalikan binatang raksasa setinggi 100 meter itu dan menginjak Dev. Mata Dev bersinar karena kedinginan, dan kemudian langit dipenuhi awan petir. Kemudian Dev melompat, mengulurkan tangan dan menamparnya dengan telapak tangannya. Kilatan guntur dan kilat menyambar di telapak tangan Dev. Telapak tangan guntur. Dev berteriak keras, dan cetakan telapak tangan yang menutupi langit dan matahari muncul, dan di cetakan telapak tangan itu, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Jejak telapak tangan besar itu langsung mengenai raksasa setinggi 100 meter itu. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan raksasa setinggi 100 meter itu menyebar secara tiba-tiba dan berubah menjadi bola kabut hitam lagi. Namun kekuatan telapak guntur tetap tidak berkurang dan masih mengarah ke Dorian. Mata Dorian melebar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia secara naluriah ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa telapak guntur tidak terbatas dan tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Di bawah telapak guntur, Dorian mengertakkan giginya, dan kabut hitam di sekitar tubuhnya terus mengeras, membentuk perisai yang kokoh. Blaar! Telapak tangan ini menghantam tubuh Dorian dengan keras, dalam sekejap, tubuh Dorian jatuh jauh ke dalam tanah, dan seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam lubang. Melihat Dev langsung mengalahkan Dorian dan Darion, Seymour dan yang lainnya juga sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa pihak lain adalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi, dan Darion juga telah memahami asal mula guntur dan kilat. Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua. Orang-orang yang dibawa oleh Dorian dan yang lainnya melihat segala sesuatu di depan mereka dengan tidak percaya. Semua orang membuka mulut dan menonton dengan tenang, lupa untuk melarikan diri. Dua biksu dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 secara langsung dikalahkan oleh alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua. Dan masih mudah untuk dikalahkan. Guntur dan kilat yang menakutkan. Ini sungguh keterlaluan. Tidak ada yang mempercayai mata mereka, lagi pula, para penggarap iblis ini belum pernah melihat hal yang seperti ini sebelumnya. Dorian dan Darion menyerang bersama-sama, bahkan jika mereka bertarung dengan biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, mereka mungkin bisa bertarung satu sama lain. Tapi bertarung dengan Dev, biksu alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, mereka kalah begitu cepat. Tuan Chen, kamu luar biasa, teriak Yulian penuh semangat. Mereka juga tidak menyangka bahwa Dev bisa mengalahkan dua kultivator tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi dengan begitu mudah.
Awalnya saya mengira akan ada pertarungan sengit. Betapa hebatnya kamu? Apakah kamu benar-benar berpikir kami dua bersaudara dapat dikalahkan dengan mudah? Suara Dorian datang dari dalam lubang, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang keluar dari lubang tersebut. Meskipun dia terlihat sedikit malu, sepertinya dia tidak terluka terlalu serius. Melihat Dorian seperti itu, Dev sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa telapak tangan petirnya tidak akan membunuh orang ini dalam satu gerakan. Tampaknya Dorian yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, tidak mudah untuk dibunuh. Seorang master di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua yang bisa mengalahkan kami dua bersaudara hingga mencapai kondisi seperti itu pasti cukup mampu. Pada saat ini, Darion juga melompat dari lubang dalam lainnya. Tubuh Darion berlumuran darah, dan dia jelas lebih terluka dari Dorian. Di dalam tubuh Darion, tidak banyak kekuatan guntur dan kilat yang tersisa, namun saat ini, tubuh Darion terbungkus kabut hitam dan sepertinya pulih dengan cepat. Melihat Darion belum mati, Dev menjadi lebih serius. Di markas 5 sekte besar, perasaan tidak berdaya karena kurangnya kekuatan muncul kembali. Jika wilayahnya sedikit membaik sekarang, saya khawatir kedua bersaudara ini sudah lama mati dan tidak akan hidup lagi. Saat ini, Dev merasa sangat mendesak, dia ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Para pembudidaya iblis yang dibawa oleh Dorian dan Darion menghela nafas lega setelah melihat kedua bersaudara itu tidak mati dan tidak terluka parah. Akan sangat memalukan jika mereka berdua dipukuli sampai mati oleh Dev, biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan transendensi, hanya dengan satu telapak tangan dan satu pukulan. Darion, kita berdua sedang berjuang melawannya. Dia tidak mampu menyia-nyiakan waktunya, jadi kita jangan bertarung dengan memaksa. Dorian dapat melihat bahwa Dev ingin menang dengan cepat dan pergi. Lagi pula, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, jika seseorang datang, Dev tidak akan punya harapan sama sekali. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mencari jejak Dev sekarang. Perpustakaan sumber daya berjalan yang ingin dimiliki semua orang. Oke. Darion mengangguk, lalu mereka berdua melompat. Kali ini, keduanya menyerang Dev langsung dari kejauhan, dan kabut hitam keluar dari tubuh mereka. Ketika Dev melihat ini, alisnya sedikit berkerut. Dia juga tahu bahwa kedua orang ini benar-benar ingin menghabiskan waktu bersamanya. Jadi dia mengambil cambuk ajaib itu, dan cambuk ajaib itu terbakar dengan api. Dengan pukulan cambuk, semua kabut hitam menghilang, dan kemudian Dev menggunakan langkah pengendalian api untuk terus mendekati mereka berdua. Ketika Dorian dan Darion melihat ini, mereka secara naluriah mundur, mencoba menjauhkan diri dari Dev. Cambuk ajaib di tangan Dev langsung ditarik keluar dengan suara keras. Suara keras ini langsung membuat mental mereka berdua terpana dan gerakan mereka sedikit melambat. Dev melihat peluang itu dan mencambuk mereka berdua dengan cambuk ajaib. Kedua orang itu terjatuh ke tanah, wajah mereka dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Api ekstrim pada cambuk ajaib meninggalkan bekas luka pada mereka berdua, yang terlihat sangat menakutkan. Pada saat ini, para pembudidaya iblis yang telah merasa lega menjadi gugup lagi. Darion dan Dorian berdiri, memandang diri mereka sendiri dalam keadaan menyedihkan, lalu melihat cambuk ajaib di tangan Dev. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Lagi pula, ketika cambuk ajaib iblis mengenai orang lain, itu menyakitkan, tetapi ketika mengenai para penggarap iblis seperti mereka, itu adalah jenis serangan spiritual yang sangat menyakitkan, dan seluruh orang menjadi sedikit bingung. Kakak, kita harus berjuang keras demi dedikasi 100 tahun aliansi penyegelan iblis. Darion memandang Dorian dan berkata dengan gigi terkatup. Sepertinya keduanya masih memiliki metode yang tidak berguna. Ini adalah pilihan terakhir untuk kita dua bersaudara. Sepertinya kita harus menggunakannya hari ini. Setelah Dorian selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya ke dalam pelukannya, dan kemudian sebuah cakram formasi hitam muncul dengan pola formasi yang berkedip-kedip. Segera setelah itu, Dorian mengeluarkan setetes esensi darah dan menjatuhkannya ke cakram formasi. Cakram formasi berdengung beberapa saat, dan kemudian dengan cepat bertambah besar, dan garis-garis berdarah mulai muncul di sekitar tanah. Mundur cepat, cepat mundur, ini formasi pengorbanan darah.
Melihat ini, Timothy sangat ketakutan sehingga dia buru-buru memanggil semua orang untuk mundur. Jika terjebak dalam formasi ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Beberapa orang mencoba yang terbaik untuk mundur menjauh. Pada saat yang sama, Timothy berteriak kepada Dev. Tuan Chen, cepat pergi. Ini adalah formasi pengorbanan darah. Cakram itu adalah formasi yang tersisa selama pertempuran antara dewa dan iblis. Formasi seperti ini sangat sombong. Cepat lari. Timothy berteriak dan menyuruh Dev untuk melarikan diri juga. Tapi sebelum Dev sempat bereaksi, formasi berdarah itu segera mengepung Dev. Saat dia berdiri, orang-orang di sekitar formasi pengorbanan darah melintas, sangat misterius. Terlebih lagi, formasi ini sangat rumit, dan sulit untuk menemukan lokasi mata formasi dalam waktu singkat. Udara darah mulai memenuhi sekeliling, dan kemudian terjadi semburan suara ratapan melengking. Suara ratapan, itu tidak seperti halusinasi, itu terdengar sangat nyata. Dev mau tidak mau mengikuti suara itu dan terkejut menemukan bahwa para penggarap iblis yang dibawa oleh Dorian dan Darion sebenarnya diselimuti kabut berwarna darah pada saat ini. Darah di tubuh setiap orang berlumuran, terus-menerus mengalir ke segala arah. Darah para pembudidaya iblis ini membuat formasi pengorbanan darah semakin mempesona. Pada saat yang sama, dalam formasi, kumpulan kabut darah seperti bilah tajam, mengambang tidak teratur. Ketika darah para pembudidaya iblis ini melayang ke udara, itu akan segera diserap oleh kabut darah. Dev sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Dorian dan Darion, bahkan akan mengorbankan bangsanya sendiri ketika mereka menginginkan dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Segera, darah para penggarap iblis itu tersedot ke dalam tubuh manusia oleh formasi pengorbanan darah, tanpa meninggalkan setetes darah pun di tubuh mereka. Setelah Dorian dan Darion saling memandang, mereka benar-benar terbang ke dalam formasi atas inisiatif mereka sendiri, meskipun kabut darah di sekitarnya menyerap darah di tubuh mereka. Kulit dari dua orang terus mengeluarkan darah merah cerah, dan kabut darah menjadi lebih tebal. Dev tertegun. Dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan Dorian dan Darion. Apakah mereka juga harus menggunakan nyawanya sendiri? Apakah pengobatannya gagal? Jika darah mereka berdua tersedot hingga kering oleh formasi pengorbanan darah ini dan mati, apa gunanya membunuh Dev? Jangankan dedikasi 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis, bahkan jika itu 10.000 tahun, apa gunanya dedikasi 10.000 tahun jika Anda mati? Mereka semua mati dan tidak ada gunanya sama sekali. Tapi Dev tahu bahwa kedua orang ini tidak mungkin cukup bodoh untuk mengorbankan hidup mereka untuk formasi. Benar saja, darah kedua orang itu sepertinya telah mencapai konsentrasi tertentu setelah sebagian diserap oleh kabut darah di sekitarnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kabut darah mulai turun seperti hujan, dan darah mulai berjatuhan. Tubuh Dev langsung ternoda merah oleh darah. Dan darah itu jatuh ke tanah, dan kemudian mulai mengalir di sepanjang garis di tanah. Apa yang mereka lakukan? Seymour sangat bingung. Timothy mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kedua bersaudara ini terlalu kejam. Untuk mengalahkan Tuan Chen, mereka bahkan mengorbankan orang-orang mereka sendiri. Mereka mengorbankan formasi ini dengan darah. Hanya dengan cara inilah kekuatan pengorbanan darah ini, pembentukan darah dilepaskan. Apakah mereka gila? Jika ini terus berlanjut, keduanya akan mati. Yulian bertanya dengan bingung. Mereka berdua tidak akan mati. Darah mereka adalah kunci untuk mengaktifkan formasi pengorbanan darah. Saya tidak menyangka bahwa formasi pengorbanan darah disembunyikan terlalu dalam di tangan kedua bersaudara itu. Timothy berkata dengan heran. Kedua orang ini sebenarnya berasal dari garis keturunan iblis darah. Mereka benar-benar tersembunyi cukup dalam. Saya tidak tahu bagaimana kedua orang ini menyembunyikan aura mereka. Tak satu pun dari kita bisa mendeteksinya pada awalnya. Hantu tua gunung iblis juga berkata dengan terkejut. Mereka benar-benar tersembunyi cukup dalam. Tampaknya formasi pengorbanan darah ini hanya dapat dibuka oleh silsilah iblis darah kami. Bahkan jika orang lain mendapatkannya, itu mungkin tidak banyak berguna. Tapi kedua orang ini tidak pernah mengungkapkan silsilah iblis darah mereka.
Identitasnya sungguh kuat. Seymour juga tampak serius. Lembah roh darah milik Seymour juga berasal dari silsilah iblis darah. Dia bahkan tidak tahu bahwa kedua orang ini berasal dari leluhur dan silsilah yang sama dengannya, yang menunjukkan bahwa kedua orang ini bersembunyi cukup dalam. Hal semacam ini tertinggal selama pertarungan antara dewa dan iblis. Cakram formasi semuanya bagus dari dunia dewa atau dunia iblis, dan semua orang ingin mendapatkannya. Dengan kekuatan Dorian dan Darion, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, mereka tidak mampu melindungi cakram formasi-formasi pengorbanan darah. Namun, kedua orang ini tetap tenang dan menyembunyikan cakram formasi, tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun, dan tidak ada yang tahu bahwa mereka memiliki cakram formasi. Apalagi identitas kedua orang yang memiliki darah yang sama ini juga tersembunyi dengan baik. Jika mereka tidak dipaksa melakukan hal ini oleh Dev hari ini, dan dedikasi dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun yang terlalu menggoda, mereka tidak akan mengeluarkan cakram formasi. Pada saat ini, formasi pengorbanan darah memancarkan cahaya merah, kecemerlangannya semakin kaya, dan bau darah menyebar, menutupi puluhan mil di sekitarnya dengan bau darah ini. Tubuh Dev melayang di udara, melihat darah yang membasahi tubuhnya, dan kemudian pada formasi aneh di kakinya, dia juga mengerutkan kening. Ketika dia bertarung dengan mereka berdua, dia tahu bahwa keduanya berbeda dari pembudidaya iblis lainnya. Tuan Chen, kedua orang ini berasal dari garis keturunan iblis darah. Sepertinya mereka telah menyembunyikan identitas mereka selama ini, dan mereka mengungkapkannya hari ini sebagai upaya terakhir. Mereka pasti akan membunuh semua orang. Dengan begitu identitas mereka tidak akan bocor. Yakub berkata kepada Dev untuk menjelaskan. Pantas saja saya selalu merasa aura kedua orang ini berbeda dengan para penggarap iblis lainnya. Ternyata mereka sengaja menyembunyikan identitasnya. Tetapi mengapa mereka menyembunyikan identitas mereka sebagai keturunan iblis darah? Dev bertanya. Dia paham bahwa orang lain hanya akan menyembunyikan identitas mereka sebagai pembudidaya iblis, tetapi tidak ada yang akan menyembunyikan silsilah mereka. Tetapi Dorian dan Darion tidak takut orang akan mengetahui identitas mereka sebagai pembudidaya iblis, tetapi mereka menyembunyikan bahwa mereka adalah keturunan iblis darah, yang sangat aneh. Aku tidak tahu tentang ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan formasi pengorbanan darah. Jelas bahwa formasi ini hanya bisa diaktifkan oleh darah dari garis keturunan iblis darah. Mereka menyembunyikan identitas mereka sebagai keturunan iblis darah karena mereka takut orang lain akan mengetahui bahwa mereka memiliki cakram formasi di tangan mereka dan orang lain akan mulai untuk merampasnya. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki kekuatan tingkat ke-6 dari alam kesengsaraan transendensi, dan mereka tidak dianggap master di dunia manusia ini. Jika beberapa orang benar-benar ingin merampoknya, akan sulit bagi mereka untuk melindunginya. Yakub menganalisanya, berkata kepada Dev. Sangat mungkin, kedua orang ini memang sangat licik. Tampaknya mereka benar-benar mengungkap identitas mereka dan mengeluarkan cakram formasi untuk membuat keputusan akhir. Mata Dev sedikit fokus, dan dia memegang pedang pembunuh naga dan di tangan satunya lagi cambuk ajaib. Sekarang Dorian dan Darion telah mengungkapkan kartu truf terakhir mereka, Dev tidak bisa gegabah. Dorian, Darion, kamu dan aku berasal dari garis keturunan iblis darah yang sama dan berbagi sekte yang sama. Aku menyarankan kamu untuk berhenti. Seymour berkata dengan keras kepada Dorian dan Darion. Seymour, jangan mainkan kartu emosionalmu padaku. Saat kami selesai membunuh Dev, lalu giliranmu. Kami tidak ingin siapapun membocorkan hal ini. Bagaimana Dorian bisa berhenti saat ini? Saya melihat cahaya putih samar tiba-tiba muncul di tubuh Dorian, dan kemudian saya melihat jiwa Dorian terlepas dari tubuhnya. Hal yang sama berlaku untuk Darion, jiwanya langsung terpisah dari tubuhnya, dan kemudian bergabung dengan kabut darah merah dalam formasi. Tubuh keduanya tetap tidak bergerak, tapi kedua cahaya putih terus bertabrakan dengan kabut berdarah, menyebabkan kekosongan bergetar. Segera, dua sosok humanoid berwarna merah darah muncul, dan kekuatan mereka terus berkembang. Kabut darah dalam formasi sepertinya terus memberikan kekuatan pada mereka berdua. Dev mengerutkan kening.
Dia belum pernah melihat cara untuk meninggalkan tubuh dan hanya menggunakan jiwa untuk menyerap kekuatan dan meningkatkan kultivasi. Dev tidak berani menunda lebih lama lagi, karena dia tidak tahu seberapa jauh kedua orang ini akan meningkatkan kekuatan mereka. Pedang pembunuh naga dan cambuk ajaib di tangan Dev ditembakkan pada saat yang bersamaan. Ribuan cahaya pedang seperti hujan lebat, itu jatuh secara normal, dan api pamungkas pada cambuk ajaib juga berubah menjadi bola api dan menyerang. Bum, bum, bum. Kali ini, Dev tidak berani ceroboh sama sekali, dan menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia mengambil tindakan. Tapi ribuan cahaya pedang dan bola api itu benar-benar menembus tubuh Dorian dan Darion dan hanya membombardir tanah. Ini. Dev mengerutkan kening dan tertegun. Tuan Chen, orang-orang ini adalah jiwa. Serangan substantif semacam ini mungkin tidak akan merugikan mereka. Yakub buru-buru berkata. Dev mengangguk dan mengerti, dan kemudian di lautan kesadaran Dev, cahaya berkedip-kedip, dan serangkaian serangan spiritual menyebar dari seluruh tubuh Dev. Menghadapi serangan spiritual Dev, tubuh roh berwarna merah darah Dorian dan Darion benar-benar bergabung langsung ke satu tempat. Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar kedua tubuh roh itu seperti angin puyuh. Serangan apapun diblokir oleh kabut darah ini. Saat kabut darah tumbuh semakin cepat, angin puyuh terbentuk di seluruh formasi, menyebabkan seluruh formasi diselimuti kabut darah. Tubuh Dev tergantung di udara, juga diselimuti kabut berdarah. Orang-orang di luar sama sekali tidak dapat melihat Dev dengan jelas. Saat ini, Helena dan yang lainnya mulai mengkhawatirkan Dev. Bagaimanapun, formasi pengorbanan darah ini terlalu kuat, dan Dorian dan Darion juga merupakan biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi, jadi mereka tidak mudah untuk dihadapi. Sekarang mereka memiliki formasi besar untuk diandalkan, dia takut Dev tidak akan mampu melawan mereka berdua. Namun segera, kabut berdarah perlahan menghilang, dan kemudian sosok Dev perlahan muncul. Dev tampaknya tidak banyak berubah saat ini kecuali wajahnya terlihat sedikit jelek. Tetapi ketika semua kabut darah menghilang, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tubuh roh Dorian dan Darion telah hilang. Di tanah, sosok humanoid setinggi lebih dari 2 meter, dengan tubuh merah darah dan mata galak muncul. Aura menakutkan terpancar dari sosok humanoid berwarna merah ini. Wajah Dev penuh dengan keterkejutan, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jiwa dua orang bisa menyatu, dan bagaimana mereka bisa berubah menjadi pria jelek seperti itu. Jelas sekali, bentuk humanoid merah setelah perpaduan jiwa Dorian dan Darion jelas telah meningkat pesat dalam kekuatan dan alam. Mengikuti raungan sosok merah, angin kencang energi spiritual bertiup ke sekeliling, dan kekuatan tekanan menyebabkan tubuh Dev langsung jatuh dari udara. Ini, apa yang terjadi? Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan puncak dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Aku sangat malu karena dia adalah lawannya. Hantu tua Gunung Iblis memandang humanoid merah itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dengan bantuan formasi pengorbanan darah ini, jiwa dua biksu dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 digabungkan menjadi tubuh dengan kekuatan puncak alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Ini sungguh keterlaluan. Jika Anda mengetahui kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, bahkan jika Anda melawan 10 atau 8 alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, itu tidak lagi menjadi masalah. Seperti yang diharapkan dari formasi dari surga, sungguh mengagumkan. Timothy menghela nafas. Sebagai keluarga jimat dan formasi, Timothy tahu bahwa meskipun keluarga Sheng mereka telah berlatih selama beberapa kehidupan, mereka tidak akan pernah mampu menciptakan formasi sekuat itu. Sosok humanoid berdarah itu menatap Dev dan tiba-tiba menyerang Dev. Tubuhnya seperti kilat, dan kecepatannya sangat cepat. Hati Dev menegang. Meskipun dia telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, sangat mustahil untuk menghadapi alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Terlebih lagi, ada aliran kekuatan yang stabil di belakang orang ini. Tubuh humanoid berdarah ini terus-menerus memancarkan pola formasi, yang terhubung dengan formasi darah pengorbanan di sekitarnya. Formasi pengorbanan darah menggunakan darah dalam formasi untuk terus memberikan kekuatan pada humanoid berdarah.
Saat ini, Dev sepertinya menemui jalan buntu. Pihak lain berada pada level yang lebih tinggi dari Anda, yang jelas lebih kuat, dan memiliki aliran sumber daya yang stabil. Bagaimana cara melawannya? Pada saat ini, monster berdarah yang telah berubah itu mendatangi Dev dalam sekejap. Suara rintihan yang tak terdengar keluar dari mulutnya, dan cahaya berdarah keluar. Kecemerlangan ini terus meluas di mata Dev. Tubuh Dev tiba-tiba mundur, namun kecemerlangan itu mengikutinya seperti bayangan, selalu mengikutinya. Dev mengerutkan kening, dan api berkumpul di telapak tangannya, lalu berubah menjadi perisai besar yang menyala di depannya, menutupi seluruh tubuhnya. Namun ketika cahaya itu terbang, ia tidak mengenai perisainya, melainkan melewatinya seperti benda yang tidak terlihat. Apa yang terjadi? Mata Dev menyempit. Blaar! Kecemerlangan ini mengenai dada Dev, menyebabkan dia terbang mundur. Dev tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Master! Melihat ini, Helena berteriak. Dev! Scarlet juga sangat tertekan. Tuan Chen! Seymour dan yang lainnya semua mengkhawatirkan Dev, tetapi mereka gugup saat ini dan tidak dapat membantu sama sekali. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Dev memaksakan senyum kepada semua orang, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan ekspresi tenang, memegang cambuk ajaib dan membuat bayangan cambuk. Meskipun orang aneh berdarah ini adalah perpaduan jiwa Dorian dan Darion, meskipun dia menyatu, dia tetaplah seorang pembudidaya iblis, dan dia pasti akan takut pada cambuk ajaib iblis. Tapi kali ini, orang aneh berdarah itu menolak untuk menghindar, dan bayangan cambuk melewati tubuh orang aneh itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Cambuk ajaib sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Tuan Chen, orang aneh ini menggunakan formasi ini untuk memadukan jiwa Dorian dan Darion. Namun, orang aneh ini tidak memiliki kesadaran spiritual sama sekali, apalagi lautan kesadaran. Saya khawatir cambuk ajaib ini tidak akan ada gunanya. Yakub mengikuti Dev dan mengingatkan. Dev akhirnya menyadari bahwa alasan mengapa cambuk ajaib begitu kuat melawan pembudidaya iblis adalah karena dapat menyerang lautan kesadaran pembudidaya iblis. Tapi sosok aneh di depannya sekarang tidak memiliki kesadaran sama sekali, jadi mencambuk-cambuk ajaib tidak ada gunanya. Dev menyingkirkan cambuk ajaibnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba menebas. Ribuan cahaya pedang mengelilingi sosok aneh itu. Tapi 10.000 cahaya pedang itu juga melewatinya dan tidak membahayakan orang aneh itu. Pada saat ini, Dev panik. Seharusnya, orang aneh di depannya sepertinya memiliki tubuh asli. Mengapa pedang pembunuh naga pun tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun? Sementara Dev berpikir, sosok aneh itu mengambil tindakan dan memukul mundur Dev lagi. Dev memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya semakin jelek. Untuk sementara, tidak peduli metode apa yang digunakan Dev, dia tidak dapat melukai sosok aneh itu sama sekali, tetapi hanya dipukuli. Dev tidak lagi menyerang, tetapi menggunakan langkah pengendalian api untuk menghindar dan memikirkan cara menghadapi sosok ini. Eksistensi yang hampir tak terkalahkan, bagaimana Dev bisa mengalahkannya? Bahkan dengan konsumsi seperti itu, Dev tidak dapat mengonsumsi kekuatan lawan, dan lawan memiliki formasi besar untuk terus memberikan kekuatan. Dalam formasi besar ini, monster berwarna merah darah ini hampir tak terkalahkan. Apakah mungkin untuk menghancurkan formasi terlebih dahulu? Dev mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Dev menjadi semakin cemas, membuat gerakannya melambat dan terus-menerus menghindari pukulan oleh orang aneh berdarah itu. Untungnya, Dev memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan dia kuat secara fisik, jadi dia tidak terkalahkan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah dipukuli sampai menjadi abu sekarang. Bahkan jika Anda seorang jenius, tidak mungkin bagi biksu tingkat kedua di alam kesengsaraan transendensi untuk bertarung melawan seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi di puncak 8. Kesenjangan besar dalam alam dan kekuatan tidak dapat diatasi dengan mengandalkan bakat. Tuan Chen, jangan cemas. Cobalah untuk menjebak orang ini terlebih dahulu, lalu hancurkan formasinya. Selama Anda dapat menghancurkan formasi, orang ini tidak akan lagi menjadi ancaman. Yakub menghibur Dev, yang sudah sedikit cemas.
Jika Dev terus seperti ini, bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Saya akan mencoba. Setelah mendengarkan kata-kata Yakub, Dev mulai menstabilkan diri, menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar, dan kemudian menggunakan keterampilan sihirnya. Dev akan membentuk formasi kecil dalam formasi besar ini untuk menjebak sosok aneh berdarah itu. Saat Dev menggunakan formula sihir, rantai emas langsung muncul di tanah. Dev menggunakan formasi dan elemen logam untuk menjebak sosok aneh berdarah ini. Serangkaian rantai besi emas melilit kaki sosok aneh berdarah itu, lalu melilit tubuhnya. Monster berdarah itu meronta dan terus mengaum. Ketika Dev melihat ini, dia mengabaikan sosok aneh berdarah itu dan dengan cepat melihat formasi di sekitarnya. Pola formasi di tanah masih mengalir dengan darah. Darah para pembudidaya iblis ini terus memberikan kekuatan pada monster berdarah itu. Pola formasinya sangat kompleks. Dev mengerutkan kening, terus mencari mata formasi. Monster berdarah itu terus mengaum, membuat Dev semakin cemas. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin sulit dia menemukan lokasi formasi. Duar. Tiba-tiba, rantai besi yang mengelilingi monster berdarah itu hancur menjadi beberapa bagian. Monster aneh berdarah itu melepaskan diri dan langsung menuju Dev. Tuan Chen, hati-hati. Setelah melihat ini, hantu tua gunung iblis berteriak untuk mengingatkan Dev. Dev terkejut, dan sebelum dia bisa bergerak, dia ditampar oleh sosok aneh berdarah itu dan terbang. Tubuh Dev membentur tepi formasi dengan keras, lalu bangkit kembali. Uhuk, uhuk, uhuk. Dev terbatuk dengan keras, darah menetes dari mulutnya. Kali ini, semua orang menjadi semakin khawatir. Dev berdiri dengan seluruh kekuatannya dan menatap dengan dingin ke arah monster aneh berdarah di depannya. Saat pikirannya melintas, lonceng pola naga tiba-tiba muncul di udara. Lonceng besar berpola naga berdengung, dan seluruh kehampaan terguncang dengan riak. Kemudian lonceng pola naga menyelimuti monster aneh berdarah itu. Monster aneh berdarah itu melihat ke arah lonceng pola naga dan mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Lonceng pola naga sepertinya memiliki daya isap yang sangat besar, menyedot monster aneh yang berdarah itu. Blaar! Lonceng pola naga menghantam tanah dengan keras, menutupi monster aneh berdarah di dalamnya. Di saat yang sama, pola pada lonceng pola naga berkedip-kedip. Tidak peduli seberapa keras monster aneh berdarah itu membombardirnya, lonceng pola naga itu tidak bergerak sama sekali. Melihat ini, Dev menghela nafas lega. Ketika orang lain melihat ini, mereka merasa lega. Sekarang monster berdarah itu ditahan oleh lonceng pola naga. Dev hanya perlu menemukan mata formasi dan menghancurkan formasi pengorbanan darah. Dev memperhatikan dengan cermat pola formasi di tanah, dan darah di dalamnya masih mengalir. Dengan formasi yang begitu besar dan kompleks, Dev tidak mungkin menemukan pusat formasi dalam semalam. Tuan Chen, formasi pengorbanan darah ini dibuka dengan darah para pembudidaya iblis itu. Anda dapat mengikuti nafas darah mereka untuk menemukan mata formasi tersebut. Hanya ketika mata formasi diaktifkan, formasi besar dapat dibuka. Timothy yang berada di luar formasi, berkata dengan keras kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti, dan seberkas kesadaran perlahan melekat pada darah yang mengalir dalam formasi. Selama kamu mengikuti aliran darah, kamu pasti bisa menemukan lokasi mata formasinya. Bagaimanapun, energi yang dibutuhkan oleh formasi ini sekarang berasal dari darah para pembudidaya iblis ini. Segera, Dev menggunakan metode ini untuk menemukan mata formasi. Selama Anda menemukan mata formasi, sisanya menjadi lebih sederhana. Anda hanya perlu menghancurkan mata formasi, dan formasi besar secara alami akan terangkat. Namun, setelah mata formasi dihancurkan, pelat formasi pengorbanan darah tidak dapat digunakan lagi. Melihat formasi yang dia temukan, Dev sedikit ragu. Formasi pengorbanan darah ini juga merupakan formasi yang bagus. Khusus untuk silsilah iblis darah, itu juga dianggap sebagai senjata dewa. Sekarang lembah roh darah telah dibantai, Seymour, Lilian dan Dustin mungkin akan banyak dikucilkan jika mereka ingin bertahan hidup di gunung iblis surgawi. Lagi pula, hanya ada 3 orang yang tersisa di sebuah sekte, yang cukup meremehkan mereka.
Tapi akan berbeda jika Simour memiliki formasi ini, dia bisa menggunakan formasi ini untuk mengembangkan kekuatannya sendiri secara perlahan. Tuan Chen, cepat pergi. Melihat keraguan Dev, hantu tua gunung iblis berteriak kebingungan. Master, hancurkan formasinya, hancurkan formasi dengan cepat. Helena juga berteriak dengan cemas. Di belakang Dev, lonceng pola naga terus berdengung, dan monster aneh berdarah itu menyerang lonceng pola naga dengan gila-gilaan. Tuan Chen, tunggu apa lagi? Kehampaan terguncang dengan riak. Yakub tidak mengerti mengapa Dev masih ragu-ragu sekarang setelah dia menemukan lokasi mata formasi. Saya tidak ingin menghancurkan formasi besar ini. Jika rusak, formasi ini akan hancur total. Kata Dev. Tuan Chen, jika Anda tidak merusak formasi, Anda tidak akan bisa menghadapi Hu bersaudara. Mereka bisa hidup selamanya dalam formasi ini. Yakub menyarankan. Tidak ada kehidupan abadi di dunia ini. Mungkin ada cara lain untuk membiarkan mereka menyingkirkan formasi itu sendiri. Otak Dev berpikir cepat, lalu dia mengalihkan perhatiannya ke dua tubuh Darion dan Dorian. Tuan Chen, tidak ada gunanya bahkan jika Anda menghancurkan tubuh fisik mereka. Mereka dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan dalam formasi ini untuk membentuk kembali tubuh fisik mereka. Karena mereka berani meninggalkan tubuhnya, mereka tidak takut tubuh fisiknya dihancurkan. Kata Yakub. Ayo kita coba. Setelah Dev selesai berbicara, bintang ilusi di ruang aslinya berkedip dengan cepat. Segera setelah itu, pemandangan di sekitar Dev mulai berubah, dan pada akhirnya, formasi pengorbanan darah menghilang. Dan Timothy dan yang lainnya di luar formasi menyaksikan tanpa daya saat Dev dan yang lainnya perlahan menghilang dari formasi. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang terlihat di seluruh formasi. Di mana Tuan Chen? Melarikan diri juga. Yulian bertanya dengan sangat terkejut. Di mana dia? Di mana Dev? Mata Scarlet penuh kekhawatiran. Mengapa dia menghilang? Hantu tua gunung iblis juga sangat bingung. Hanya Timothy yang sedikit mengernyit, lalu berkata perlahan, Tuan Chen seharusnya memasang formasi ilusi dalam formasi pengorbanan darah, jadi ketika kita melihatnya, mereka menghilang, tetapi kenyataannya mereka masih di dalam formasi ilusi. Mengapa Tuan Chen mengatur formasi ilusi? Mengapa dia tidak menghancurkan formasi dan keluar dengan cepat? Seymour bertanya. Saya pikir Tuan Chen mungkin ingin mempertahankan formasi ini. Jika benar-benar rusak, maka formasi ini akan hancur total. Timothy menebak. Mengapa menyimpan cakram formasi? Pencapaian Tuan Chen sendiri dalam teknik formasi tidaklah rendah. Mengapa dia masih peduli dengan cakram formasi ini? Seymour tidak mengerti mengapa Dev peduli dengan formasi ini padahal dia bisa mengatur formasi sesuka hati. Timothy melirik Seymour dan berkata, mungkin ini bukan untuk digunakan oleh Tuan Chen sendiri. Cakram formasi ini dapat dianggap sebagai senjata dewa bagi pembudidaya iblis dari silsilah iblis darah. Ketika Seymour mendengar ini, dia langsung tercengang. Dia sepertinya mengerti bahwa Dev tidak menghancurkan formasi pada saat-saat terakhir dan meninggalkan formasi tersebut, mungkin untuk dirinya sendiri. Anda tahu, Dev mengambil risiko besar. Seymour melihat ke dalam formasi. Meskipun Dev tidak terlihat, matanya penuh emosi. Seorang sarjana mati demi orang kepercayaannya. Saat ini, Seymour diam-diam bersumpah bahwa jika Dev dalam bahaya, dia tidak akan ragu mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membantunya. Pada saat ini, Dev, yang berada dalam formasi, melihat api berkobar di telapak tangannya, dia lalu mengayunkan telapak tangannya, dan bola api langsung membungkus tubuh fisik Hu bersaudara. Segera setelah itu, bau barbeque keluar, dan tubuh Hu bersaudara langsung berubah menjadi abu. Setelah tubuh Hu bersaudara berubah menjadi abu, monster berdarah di dalam lonceng pola naga mengeluarkan jeritan nyaring. Lalu suara nyaring keluar. Nak, menurutmu apakah kamu bisa menaklukkan kami dengan menghancurkan tubuh kami? Dalam formasi hebat ini, kami bisa langsung membentuk kembali tubuh kami. Jangan pernah berpikir untuk mengalahkan kami. Darion tidak merasakan kemarahan sedikitpun karena tubuhnya hancur. Benarkah? Jika formasinya sudah tidak ada lagi dan tubuh fisikmu hancur,
Apakah kamu masih bisa membentuknya kembali secara instan? Dev bertanya dengan bercanda. Ini adalah cakram formasi surga yang ditinggalkan selama perang antara dewa dan iblis. Itu diukir oleh makhluk kuat di tingkat abadi dan iblis. Bagaimana Anda, seorang kultivator kecil tingkat kedua di alam kesengsaraan transendensi, bisa menghancurkan formasi ini? Darion sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Tidak peduli siapa yang menggambar cakram formasi, selama mata formasi ditemukan, formasi tersebut akan rapuh seperti kertas. Saya dapat memecahkannya hanya dengan satu kali klik. Anda menggunakan darah klan iblis Anda untuk terus memberikan energi, tetapi Anda lupa bahwa energi dalam darah akan dikumpulkan ke dalam mata formasi dan diberikan ke formasi untuk digunakan. Selama aku mengikuti bau darah, aku dapat dengan mudah menemukan lokasi formasinya. Dev berkata dengan percaya diri. Oh, like, comment dan share. Setelah mendengar perkataan Dev, Darion tidak berbicara dan hanya terdiam. Meskipun mereka memiliki cakram formasi dan dapat mengaktifkan formasi besar, mereka bukanlah master formasi, jadi mereka meragukan apa yang dikatakan Dev. Tapi jelas sekali bahwa Darion sepertinya mempercayai apa yang dikatakan Dev. Kakak, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Dia bukan ahli formasi. Bagaimana dia bisa memahami hal ini? Dia hanya berbohong kepada kita. Kata Dorian. Apakah aku berbohong kepadamu atau tidak, aku akan membiarkanmu keluar dan melihat-lihat. Dev melambaikan tangannya, dan lonceng pola naga membubung ke langit dan langsung kembali ke cincin penyimpanan. Monster aneh berdarah itu dilepaskan, dan kemudian melihat sekeliling, dengan rasa tidak percaya di matanya. Formasinya benar-benar hilang, benar-benar rusak. Monster aneh berdarah itu mengeluarkan suara keras dari mulutnya. Wah, biarpun kamu menghancurkan formasi kami, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dorian meraung dengan marah. Siapa bilang aku akan kabur? Tanpa formasi ini, berapa lama kamu bisa mempertahankan kondisi ini? Apalagi tubuh fisikmu telah menjadi abu. Hanya dengan 2 tubuh spiritualmu, aku akan menggunakan 100 cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kata Dev dengan wajah bercanda. Melihat Dev seperti itu, Hu bersaudara panik. Tanpa formasi, mereka tidak akan bisa mempertahankan bentuk ini lama-lama. Nak, karena kamu menghancurkan tubuh kami akan mengambil tubuhmu. Tubuhmu cukup kuat. Lalu kami bisa menggunakan tubuhmu untuk bertarung. Setelah mengatakan itu, monster aneh berdarah itu berjalan langsung menuju Dev, mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dev menghela nafas lega saat melihat mereka berdua telah tertipu. Kedua orang ini juga ingin mengambil tubuhnya, yang membuat Dev sangat bahagia. Anda harus tahu bahwa lautan kesadaran Dev tidak dapat dihancurkan oleh siapapun, belum lagi ada kode emas besar di lautan kesadaran Dev, yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Yakub, kedua orang ini akan mengambil tubuhku sebentar lagi. Kamu tidak boleh diekspos. Tetaplah diam di lautan kesadaranku. Dev memperingatkan Yakub. Tuan Chen, saya mengerti. Kedua orang ini benar-benar bodoh. Mereka berani datang untuk mengambil tubuh Tuan Chen. Yakub mengangguk. Dev melihat monster aneh berdarah itu menyerbu ke arahnya dan meninjunya. Hanya saja pukulan ini langsung menembus tubuh Dev, dan kemudian kabut darah kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyerbu ke seluruh tubuh Dev. Meridian tulang Dev bergetar beberapa saat, dan kemudian kabut darah langsung menuju ke lautan kesadaran Dev. Kabut darah memenuhi udara, lautan kesadaran Dev bergetar, dan Dev juga menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Ah! Teriak Dev, yang membuat Hu bersaudara merasa senang. Jiwa kedua bersaudara itu mulai terus-menerus mempengaruhi lautan kesadaran Dev, mereka ingin menguasai tubuh Dev. Segera, kabut darah menyelimuti Dev. Segera setelah itu, mata Dev menjadi kusam, dan monster berdarah itu tiba-tiba menyebar dan berubah menjadi bola kabut darah. Kabut darah ini juga memasuki tubuh Dev. Saudaraku, sudah selesai. Suara Dorian sebenarnya terdengar dari mulut Dev. Seperti yang diharapkan, itu terjadi. Tubuh fisik anak ini sangat kuat. Jika saatnya tiba, aku akan memberimu tubuh fisik. Kita berdua bersaudara bisa hidup bahagia lagi.
Darion berkata dengan sangat puas. Kakak, anak laki-laki ini memiliki tubuh fisik yang kuat, dan dia juga memiliki kekuatan petir. Saya ingin tubuh fisik ini. Kita berdua adalah pasangan yang sempurna. Dorian juga menyukai tubuh Dev. Adik, ruang asal anak laki-laki ini pasti tidak sebaik milikmu. Jika saatnya tiba, aku akan menemukan cara untuk menemukan tubuh fisik lain untukmu, dan aku akan menemukan yang memiliki asal mula guntur dan kilat. Darion tidak mau menyerahkan tubuh fisik Dev, jadi dia berkata acuh tak acuh. Oke, izinkan saya melihat dulu seberapa besar ruang asal anak ini, dan sebelumnya dia sesumbar bahwa ruang asalnya adalah alam semesta dan galaksi. Saat Dorian mengatakan itu, dia memasuki ruang asli Dev. Setelah memasuki ruang asli Dev, Dorian langsung tercengang. Karena saat ini, dia merasa seperti berada di galaksi alam semesta, dipenuhi bintang, beberapa di antaranya sangat terang. Ini. Bukankah ini, terlalu keterlaluan? Dorian sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Dia tidak menyangka apa yang dikatakan Dev itu benar, dan dia sebenarnya ingin menggunakan kekuatan aslinya untuk meledakkan Dev. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu hanya lelucon. Adik, bagaimana? Darion bertanya. Kakak, datang dan lihatlah, ruang asal anak ini sebenarnya adalah galaksi alam semesta. Dorian menyapa Darion dengan penuh semangat. Dorian juga memasuki ruang asli Dev. Bersambung ke episode 338. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.